Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillah wa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la nabiyya ba'dah. Perkenalkan, nama saya Julia Arisna. Saya dari Sai Ibnu Sina Batam, kelas 4C, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membuat tugas ujian akhir semester mata kuliah Qiraatul Kutub yang diampu oleh dosen Bapak Bayu Mujrimin MPDI. Di sini saya akan membacakan dan menjelaskan tentang kitab Safinatun Najah. Kitab ini telah di-PDF-kan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan pasal yang pertama. Fasl. Furudul wudu'i. Fardu wudu. Sittatun, ada 6. Awalu, yang pertama. An-niyatu, niat. Asani, yang kedua. Ghuslu wajhi, membasuh wajah. As-salisu, yang ketiga. Ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. Ma'al mirfaqaini, sampai kedua siku-siku. Ar-rabi'u, yang keempat. Mashu syai'in, membasuh sebagian. Minar ra'si, dari kepala. Al-khamisu, yang kelima. Ghuslul rijlaini, membasuh kedua kaki. Ma'al ka'baini, sampai kedua mata kaki. As-sadisu, yang keenam. At-tartibu, tertib. Baiklah, furudul wudu'i, fardu wudu. Fardu wudu artinya apa? Artinya kewajiban yang harus kita laksanakan ketika kita berwudu. Jadi kalau seandainya kita tidak melakukan fardunya wudu, maka wudunya kita tidak sah. Yang pertama, sitatun, yang ada 6. Yang pertama ada an-niyatu, niat. Niat itu apa? Niat itu qasdu syai'in muqtaranan bifi'lihi, menyengaja sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya. Ketika kita berwudu, ketika kita membasuh wajah kita, maka kita sambil berniat bersamaan dengan pekerjaannya. Berniat kita bersamaan dengan pekerjaannya, sama seperti sholat. Kalau sholat kita berniat ketika takbiratul ihram. Ada satu niat yang tidak bersamaan dengan pekerjaannya. Niat apa itu? Yaitu niat berpuasa. Niat berpuasa tidak apa-apa, niat berpuasa malahan tidak bersamaan dengan pekerjaannya. Malahan niat berpuasa itu sebelum kita berpuasa, kita berniat. Ketika malam hari, ketika kita bersahur, pokoknya sebelum kita melaksanakan puasa. Wa mahalluha, dan letaknya niat itu di mana? Qalbu, di hati. Jadi kita cuma niat dalam hati. Wa talaffuzu biha, dan melafazkan niat tadi. Sunnatun, sunnah. Jadi kalau kita mengucapkan nawaitu wudu'a li raf'i hadasi ashari lillahi ta'ala, itu sunnah. Kenapa sunnah mengucapkannya? Niat yang dilafazkan itu mengingatkan hati kita yang lalai. Jadi biar hilang keraguan-raguan tadi, mengingatkan kita akan berwudu. Kapan sih mengucapkan itu? Sebelum kita berwudu, maka kita mengucap nawaitu wudu'a li raf'il hadasi ashari lillahi ta'ala. Wa waqtuha, dan waktunya inda qasli awali juz'in minal wajhi. Jadi mengucapkan niat tadi yang di dalam hati tadi itu ketika membasuh wajah pertama kali. Dari atas ini.
basuh wajah pertama kali. Terus kalau seandainya di sini baru kita berniat, maka di sini yang dihitung. Di sini yang dihitung awal dari kita berniat tadi. Yang atas tadi tidak dihitung wudhu karena kita terlambat. Jadi harus ketika membasuh wajah pertama kali kita niatkan di dalam hati kita untuk berwudhu. Selanjutnya yang kedua, asani, ghuslu wajhi, membasuh wajah. Membasuh wajah itu panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Terus lebarnya dari telinga kanan ke telinga kiri. Jadi apa-apa saja yang ada di wajah kita, tumbuh bulu-bulu rambut atau apapun di ini wajib kita basuh. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga itu ada ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Membasuh kedua tangan sampai kedua siku-siku. Artinya harus ini. Kedua siku-siku ini harus kena. Makanya ada yang mewajibkan yang di atas ini tuh wajib kita basuh juga di atas siku-siku untuk agar sempurnanya siku-siku yang di bawah ini. Agar sempurna wudhu kita, jadi yang ini menjadi wajib. Jadi kita basuh juga agar sempurna. Dan apa-apa pun yang tumbuh di antara kedua siku-siku kita sampai tangan kita ini, itu wajib semuanya dibasuh. Selanjutnya Ar-Rabi'u yang keempat, mashu syai'in minar ra'si, mengusap sebagian dari kepala. Jadi hanya sebagian dari kepala kita usap. Mengusap, bukan membasuh, mengusap. Ada banyak pendapat tentang mengusap sebagian kepala. Dan boleh juga kita, bahkan kalau itu bisa kita mengusap rambut kita. Rambut kan bagian juga dari kepala kita. Selanjutnya itu al-khamisu yang kelima, ghuslu rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Misalkan ini kaki, ini mata kaki kita. Di ini kita wajib membasuhnya. Dan di atasnya sama tadi kayak membasuh tangan sampai kedua siku-siku itu sama kayak membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Yang di atas ini menjadi wajib agar sempurna wudhu kita. Dan apa-apa saja yang tumbuh di kaki kita tadi itu wajib kita basuh. Asadisu yang keenam, at-tartibu tertib. Apa itu tertib? Tertib Allah yukaddimu udwan ala udwin, tidak mendahulukan anggota yang satu atas yang lain. Artinya tertib dari niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai kedua siku-siku, selanjutnya mengusap sebagian dari kepala, selanjutnya membasuh kaki sampai kedua mata kaki, dan selanjutnya yaitu tertib. Kita harus tertib. Nggak boleh tuh kalau kita nanti basuh tangan dulu lah, lebih mudah, baru niat, baru membasuh wajah, baru membasuh kaki, baru mengusap sebagian kepala. Nggak boleh. Jadi kita harus tertib tadi, beraturan. Bahasa mudahnya itu beraturan gitu. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan fase yang kedua. Al-ma'u qalilun, air yang sedikit, wa katsirun, dan air yang banyak. Al-qalilu, air yang sedikit, madunal kullataini, kurang dari 2 kulah. Wal katsiru, dan air yang banyak, kullatani, 2 kulah, fa aktsara, atau lebih dari 2 kulah. Al-qalilu, air yang sedikit, yatanajjasu, bisa najis, biwuqu'in najasati, dengan terjatuhnya najis, fihi, di dalamnya, wa illam yataghayyar, walaupun tidak berubah. Wal ma'ul katsiru, dan air yang banyak, la yatanajjasu, tidak najis,
illa kecuali iza taghayyara, jika berubah ta'muhu rasanya, au launuhu atau warnanya, au rihuhu atau baunya. Air ada dua, al-ma'u qalilun, air yang sedikit, dan ada wa katsirun, dan ada air yang banyak. Ini penjelasan untuk air yang mutanajis. Pembagian air kan ada 4. Ada air suci mensucikan, ada air makruh, ada air suci tapi tidak mensucikan, yang terakhir ada air mutanajis, air najis. Baiklah, di al-ma'u qalilun, air yang sedikit adalah air yang kurang dari 2 kulah. Madunna kullataini, kurang dari 2 kulah. Dan air yang banyak, kullatani fa'aktara, 2 kulah atau lebih dari 2 kulah. Berapa 2 kulah itu? 2 kulah itu kira-kira kurang lebih itu 270 liter. Jadi kalau air yang kurang dari 270 liter, maka itu disebut air yang sedikit. Kalau air yang 270 liter atau lebih banyak dari 270 liter, maka itu disebut dengan air banyak. Air yang sedikit bisa najis ketika kejatuhan najis di dalamnya, walaupun tidak berubah. Tidak berubah apa? Tidak berubah rasa, warna, ataupun baunya. Sedangkan berbeda dengan air yang banyak. Air yang banyak, jika kejatuhan najis di dalamnya, maka dia tidak akan najis, kecuali jika berubah rasa, warna, dan baunya. Misalnya gini, ada air yang kurang dari 270 liter. Terus ada ayam mati di dalamnya. Jadi bangkai kan najis, kejatuhan najis dalamnya. Ketika bangkai ayam tadi diangkat, ini air yang kurang dari 270 liter. Airnya tidak berubah warna, rasa, ataupun baunya. Air itu tetap najis. Kenapa? Karena dia kurang dari 2 kulah. Berbeda dengan air yang 2 kulah atau lebih banyak dari 2 kulah, air banyak. Ketika kejatuhan najis bangkai di dalamnya, maka dia tetap boleh digunakan untuk bersuci karena dia 2 kulah atau lebih banyak dari 2 kulah. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Lihatlah apa yang disampaikan, yang lihat siapa yang menyampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf, dan saya masih belajar. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.